Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tia Putri Ananda dengan NIM PO 7139020041 dengan dosen pengampu Dr. Handes Isran APTME. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji deskriptif statistik dengan metode SPSS. Selamat menyaksikan, guys. Langsung saja, di sini merupakan data dari jawaban responden atas pertanyaan pelayanan. Di sini terdapat 5 pertanyaan, 1P, 2P, 3P, 4P, dan 5P, dan juga total. Kita copy dari P1 sampai total. Oke, kita copy terlebih dahulu sampai ke total ya teman-teman. Nah, oke, kita copy sampai 30. Nah, setelah kita copy, kita paste di aplikasi SPSS di data view. Di situ kita paste. Nah, setelah kita paste, kita buka variabel view, kemudian kita ganti namanya menjadi P1, P2, P3, P4, dan juga P5 dan total. Kita ganti di situ namanya total. Oke. Setelah kita ganti namanya, kemudian kita ubah di kolom desimal itu menjadi 0. P1 0, P2 0, P3 0, P4 0, P5 0, dan total juga 0 ya teman-teman. Ya, kita ganti semuanya menjadi 0. Oke. Setelah itu kita ke kolom value. Di situ kita ganti, di value kita ketik 1 dan label kita ketik kurang tahu. Yang kedua tahu, dan yang ketiga sangat tahu. Nah, ini tidak hanya berlaku pada P1 saja, tetapi berlaku juga sampai ke total. Jadi kita copy dan kita paste di P2. Begitu seterusnya sampai ke total. Oke, setelah itu kita klik analyze. Lalu kita klik correlate, kemudian kita klik bivariate. Setelah kita klik itu, kita Ctrl A, dari P1 sampai total kita pindahkan ke kolom variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan correlate dari data P1 sampai total. Kemudian kita copy dan kita pindahkan ke Word ya. Ini merupakan uji dari variabel. Nah, kita paste di Word. Nah, setelah itu kita mencari uji. Setelah uji variabel, kita mencari uji signifikan. Ya. Yang kedua merupakan uji menentukan nilai signifikansi.
dengan cara kita buat tabel terlebih dahulu, 5 ke samping 6 ke bawah tabelnya ya. Oke, 5 ke samping 6 ke bawah. Pada tabel pertama, pada kolom pertama itu kita isi ya, pada kolom pertama itu kita isi nomor, yang kedua kita isi P itu pertanyaan, yang ketiga kita isi sing, yang keempat alfa, dan yang kelima keterangan. Nomor kita isi 1 sampai 5 karena pertanyaannya ada 5. Kemudian P-nya kita isi P1, P2, P3, P4, dan P5 karena ya sesuai data kita tadi P-nya sampai 5. Kemudian signifikannya bisa kita lihat pada tabel di atas. Bisa kita lihat ke arah sudut kanan. Nah, selurusan bisa kita lihat ke total ya. P1 jumlah singnya 0,167, yang kedua jumlahnya 0,163, dan yang ketiga jumlahnya 0,070, yang keempat jumlahnya 0,011, dan yang kelima jumlahnya 0,000. Kemudian alfanya kita isi 0,05. Setelah kita mengisi nilai sing dan nilai alfanya, kemudian kita memberikan keterangan bahwasanya data kita valid apabila nilai signifikan kecil dari 0,05, dan sebaliknya data tidak akan valid apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Oke, di sini kita bisa lihat pada P1 bahwasanya nilai dari signifikannya lebih besar dari alfa, berarti data tersebut tidak valid. Sedangkan P2 juga tidak valid dan P3 juga tidak valid. Namun berbeda dengan P4 dan P5. Data tersebut valid karena jumlah nilai alfanya lebih besar dari nilai signifikan. Kemudian yang kedua kita tentukan nilai R tabel. Hampir sama dengan yang pertama tadi, kita lihat di atas untuk melihat R hitungnya. Di sini terdapat R hitung dan R tabel. R hitung bisa kita lihat pada tabel, sedangkan R tabel 0,361. Kenapa 0,361? Karena data kita kan ada 30. Jadi maka R tabel kita dapatkan 0,361. Setelah itu mencari uji rehabilitas. Kembali ke SPSS, klik analyze, klik sekali, kemudian klik reliability analyze. Setelah itu Ctrl A, pindahkan semuanya ke kolom item, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan rehabilitas statistik data kita. Di sini kita bisa lihat Cronbach alfanya bernilai 0,011,
491, di mana ini bisa dikatakan data ini tidak variabel atau tidak konsisten karena nilai 0,491 lebih kecil dari 0,6. Kemudian kita copy dan kita paste di Word. Kemudian untuk menentukan frekuensi kita kembali ke SPSS. Kita kembali ke SPSS, kemudian klik Analyze, klik Deskriptif, Statistik. Setelah itu kita klik Frekuensi, Ctrl A, pindahkan ke pindahkan ke sebelahnya. Setelah itu kita klik Statistik, kita beri centang pada kolom yang ada median, mode, dan sum. Kemudian ke kolom description-nya kita klik maksimum dan minimum. Setelah itu kita klik lagi di bawah statistik ada cards, kita klik histogram. Nah, ini merupakan data frekuensi dan histogram dari data tadi. Setelah itu kita copy dan kita pindahkan ke Word. Oke, kita copy satu persatu, kita pindahkan ke Word kita tadi. Setelah kita pindahkan, kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan semuanya. Nah, untuk mencari karakteristik responden, kita buka Excel kita. Kemudian kita cari nilai persen, total nilai persen dan total nilai dari kolom total. Kita cari itu untuk mendapatkan standar deviasi. Di sini total dari nilai persen saya itu 19,80, kemudian jumlah dari total kolomnya 257. Didapat rata-rata atau meannya yaitu 66. Mendapatkan nilai tersebut, bisa kita diketahui standarisasi defisiasinya sebesar 20. Saya bulatkan, kemudian rata-ratanya 66 ya, seperti terlihat di layar. Kemudian kita copy kolom persen, kemudian kita kembali kepada SPSS, paste di data view. Kemudian sudah kita paste di data view, kita kembali ke variabel view, ubah nama persen, ubah menjadi persentase, desimalnya kita ganti menjadi 0. Setelah kita ubah, kita klik Analyze, kita klik Deskriptif Statistik, klik Frekuensi, pindah frekuensi, pindahkan persentase ke kolom sebelahnya, pindahkan P1 sampai total ke sebelahnya.
Setelah kita pindahkan, maka klik statistik, cukup kita centang mean dan standar deviasi, kemudian kita klik OK. Setelah itu akan muncul data standar deviasi kita. Kita copy dan kita salin ke Word. Lalu untuk menentukan karakteristik responden, kembali ke Excel. Kita copy tingkat pengetahuan ke data view, ke SPSS kita tadi ya. Ini untuk mencari karakteristik responden, kita lakukan dengan perkawinan antara tingkat pengetahuan dan pendidikan. Kita copy tingkat pengetahuan ke data view, lalu kita ke variabel view, ubah menjadi TP itu tingkat pengetahuan, desimalnya kita ganti menjadi 0. Kita ubah value-nya, pertama rendah, kedua sedang, ketiga tinggi. Nah, setelah kita ubah, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke Excel untuk mengcopy data pendidikan sampai bawah, kemudian kita paste di aplikasi SPSS di data view, kemudian kita klik variabel view, ubah nambah menjadi pendidikan, kemudian ubah desimal menjadi 0. Kita ubah value-nya juga sama seperti tingkat pendidikan tadi, tingkat pengetahuan tadi. Perlakuannya sama, namun berbeda di value-nya. Di value pendidikan ini, yang pertama pengetahuan kurang, yang kedua pengetahuan sedang, dan yang ketiga pengetahuan tinggi. Setelah itu kita klik analyze, klik deskriptif, statistik, kemudian kita cari cross tab. Pindahkan tingkat pengetahuan ke kolom row dan pendidikan di kolom columns. Lalu kita klik OK. Maka setelah itu akan muncul tabel perkawinan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan. Nah, itu ya. Langsung kita copy dan kita salin ke Word kita. Setelah itu kita kawinkan lagi tingkat pengetahuan dengan jenis kelamin. Lakukan hal yang sama seperti yang telah kita lakukan tadi pada perkalian pengetahuan dan pendidikan. Tingkat pengetahuan dan jenis
Namun berbeda pada value, di sini kita isi yang pertama laki-laki dan kedua perempuan. Nah, setelah itu kita klik analyze, kita klik deskriptif, statistik, mencari cross tab, ganti di kolom situ menjadi jenis kelamin JK. Sama ya seperti yang tadi. Kemudian kita dapatkan hasilnya. Nah, setelah itu, setelah melakukan perkawinan antara tingkat pengetahuan dengan jenis kelamin, yang kita lakukan lagi, kawinkan tingkat pengetahuan dengan pekerjaan. Sama seperti tadi, kembali ke Excel, kita copy datanya, kemudian kita salin di SPSS data view, tempel di sana, kemudian kita ganti namanya. Setelah kita ganti namanya, kita ubah desimal, kemudian kita ubah value-nya. Baiklah, di sini value pertama pekerjaannya ASN, yang kedua IRT, yang ketiga wira swasta, dan yang keempat petani. Setelah kita isi, maka kita akan klik OK. Kembali seperti tadi, kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif, statistik, kemudian kita klik deskriptif statistik, kita klik cross tab, kemudian pindahkan kolom pekerjaan ke kolom. Nah, setelah mendapatkan datanya, maka kita kawinkan tingkat pengetahuan dengan jawaban responden. Hal yang sama, langsung kita klik analyze, kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik cross tabs. Selanjutnya kita pindahkan P1 sampai P5 ke kolom. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita akan mendapati data dari perkawinan tingkat pengetahuan dengan pertanyaan. Nah, tuh langsung semuanya di sana terlihat. Oke, bisa kita ambil satu contoh. Karena tidak perlu banyak-banyak ya, kita ambil satu contoh yang P1. Data yang dari P1 saja kita ambil, kita copy dan kita salin ke Word kita. Oke, selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Dadah.